Siang Bu. Siang, tadi mana nggih? Mau saya udah rangkong. Monggo. Pak, Dewi kan seni budaya diutus damel lancaran. Kula boten paham lancaran ingkang menapa. Nggih, Pak, kula nggih paham. Nah, jadi ngene. Lancaran iki per kelompok gawe lancaran dhewe, mangke ditabuh bareng-bareng ditabuh dhewe sekelompok. Jadi gawe lantaran dhewe notasi ditulis dhewe, ditabuh-tabuh dhewe. Jadi gak oleh niru koncone ya. Jadi murni gawe dhewe. Paham nggih. Paham? Nggih, matur suwun, Pak. Hati-hati enggak ya? Nama saya Nafa. Saya senang diajak praktek dengan Bu Ari. Dan saya juga berharap semua guru bisa seperti itu. Jika ada siswa yang salah, tidak langsung dimarahi, namun dicari alasan dan dicari solusi bersama-sama.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru hebat di SMA Negeri 1 Lasem yang hari ini berkenan untuk hadir belajar bersama dengan saya pada acara diseminasi budaya positif dan nilai-nilai kebijakan universal di SMA Negeri 1 Lasem. Mohon izin untuk berdiri ya Ibu-Ibu. Ya. Oke. Diseminasi budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal di SMA Negeri 1 Lasem. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama. Saya sangat bersyukur sekali karena Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu. Bapak Ibu Guru, Ibu-Ibu Guru ini adalah guru-guru yang kesibukannya luar biasa dan mau meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama. Hal itu merupakan sesuatu yang patut kita syukuri. Alhamdulillah sekali. Nah, saya mulai. Ibu-ibu, tujuan kegiatan ini adalah membagikan informasi dan pengalaman tentang penerapan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum saya ke materi, Bapak Ibu bisa melihat terlebih dahulu video berikut. Dari video tadi Bapak Ibu, ada lirik yang menjelaskan bahwa pelajar Pancasila itu harus karakter yang akan dituju, yaitu profil pelajar Pancasila. Jika tidak dibiasakan, artinya pembiasaan, maka karakter baik itu tidak akan muncul. Setuju apa tidak Ibu-Ibu? Setuju ya, betul ya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu tentunya kita harus
melakukan yang namanya disiplin. Terlebih dahulu adalah memberi contoh kepada murid-murid kita. Setuju Ibu-Ibu? Setuju. Dijelaskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Berarti seorang guru itu harus memahami kodrat yang ada pada anak-anak didik kita. Karena anak didik kita itu kodratnya macam-macam ya Ibu-Ibu. Ya, ada yang mungkin pandai dalam hal musik, tetapi dia kurang pandai dalam matematika dan lain sebagainya, memiliki kodrat yang masing-masing. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pencerminan proses pembelajaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya pekerti, pikiran dan tubuh anak. Manusia yang berbudi pekerti artinya mereka yang memiliki kekuatan batin dan memiliki karakter. Lagi-lagi yang kita bahas adalah tentang karakter. Lalu budaya itu apa? Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan membangun disiplin kepada murid-murid dan semua warga sekolah. Dan hal itu tidak akan terwujud tanpa adanya apa Bapak Ibu? Kolaborasi atau kerja sama. Ya, terima kasih. Dan juga harus mewujudkan yang namanya disiplin. Nah, ini ada pernyataan. Coba nanti ibu-ibu kemukakan pendapatnya. Apakah setuju dengan pernyataan yang saya tuliskan di PowerPoint ini? Pertama, hukuman bisa mendisiplinkan anak. Menurut ibu-ibu, bagaimana ini? Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Jadi misalnya ada anak yang terlambat datang di sekolah kemudian dihukum, apakah itu tepat? Ya, dari Bu Ani mau menjawab, silakan Bu Ani. Kalau menurut saya, hukuman itu belum sepenuhnya tepat untuk mendisiplinkan anak. Paling tidak itu kalau misalnya kita beri contoh setiap hari, itu kan dilihat anak. Itu paling tidak anak itu nanti lama-kelamaan juga akan mempunyai rasa ewo-ewo atau malu kalau misalnya setiap hari atau kok terlambat terus, itu pasti nanti dia punya rasa malu. Sedangkan aturan itu yang sudah diberikan ke anak untuk misalnya saja salah satu contoh upacara bendera itu salah satu contoh yang kita perlukan untuk mendisiplinkan anak. Misalnya ya, ini ketika dalam skala semua satu sekolah ikut upacara. Nah, dengan upacara ini biasanya itu kan kita juga terpancang pada waktu aturan untuk kurikulum itu jam pertama hari Senin itu selama durasi 45 itu kan digunakan untuk upacara. Kalau kita hadir sebagai guru itu hadir sudah berjajar di depan, Bapak Ibu guru itu hadir sudah berjajar di depan baris gitu ya, sudah dalam keadaan baris, itu nanti pasti anak-anak juga akan merasa berarti ini langsung segera dimulai, jadi dia nanti akan menyesuaikan untuk berbaris sendiri dan menuju ke lapangan itu juga tidak akan lewat-lewat seperti itu. Tetapi hukuman itu juga sedikit diperlukan, bukan hukuman ya, paling tidak sama sanksi dengan hukuman kan sama ya. Apa ya, semacam bukan peringatan atau shock terapi dulu lah ya. Misalnya yang terlambat nanti ada yang kita gunakan bukan hukuman secara fisik yang kemudian memberatkan anak, tidak, tetapi paling tidak adanya lari keliling lapangan basket misalnya 1 kali atau gimana, itu kan termasuk nanti efeknya juga memberatkan tubuh kemudian menyegarkan otak juga.
diambil dari sisi positifnya juga. Itu kalau menurut saya. Terima kasih jawabannya Bu Ani. Berarti tadi yang saya simpulkan, Bu Ani itu tidak 100% setuju kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan murid. Tetapi tadi Bu Ani mengutarakan bahwa harusnya di sekolah itu diberikan contoh atau sosok teladan terlebih dahulu. Ibu bapak guru bisa menjadi sosok teladan bagi murid-muridnya. Jika ibu bapak guru ini menerapkan kedisiplinan, hadir di sekolah tepat waktu, mengikuti upacara bendera setelah bel langsung berbaris di lapangan, nanti yang dikemukakan oleh Bu Ani, anak-anak juga akan menyesuaikan diri atau meniru, mencontoh perilaku-perilaku baik yang dicontohkan oleh ibu bapak gurunya di sekolah. Tetapi tadi Bu Ani juga mengutarakan anak yang kurang disiplin kalau dilos saja atau tidak ada peringatan, nah itu juga kurang baik. Jadi Bu Ani tidak 100% setuju. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lainnya tentang hukuman? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya tentang hukuman itu mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Bu Fani, sampai sana nggak Bu Fani? Atau pakai ini? Sampai? Iya. Terima kasih. Kalau menurut saya hukuman bisa mendisiplinkan anak itu kurang tepat ya. Seyogianya kita sebagai guru hendaknya mengajak bicara anak dulu supaya terbentuk kesepakatan dengan anak. Jadi antara kita dengan anak itu sama-sama tahu, misalkan kalau salah nanti konsekuensinya seperti apa. Jadi ada suatu yang merupakan kesepakatan antara kita dan anak, sehingga anak tidak berubah dan kita juga bisa enak untuk mengarahkan anak karena kita sama-sama sudah punya keyakinan yang sama. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Bu Fani. Tepuk tangan jawaban Bu Ani dan Bu Fani. Bagus, sama-sama bagus ya Ibu. Jadi jawaban Bu Fani tadi, hukuman itu menurut Bu Fani kurang tepat. Harusnya jika ada anak yang melanggar atau kurang disiplin di lingkungan sekolah, guru bisa membuat sebelumnya guru membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Begitu Bu Fani? Ya, begitu. Jadi dibuat keyakinan kelas dulu yang diyakini bersama-sama oleh semua anggota yang ada di kelas itu atau semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, kalau sudah meyakini bahwa itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah dikemukakan pada keyakinan kelas tadi, maka seorang murid diingatkan, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Begitu ya Bu Fani? Iya. Nah, jadi diingatkan dulu. Kemudian kalau tidak sesuai, kalau murid tadi menjawab tidak sesuai, baru diarahkan lagi apa yang harus dilakukan jika tindakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diyakini bersama. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu Titi, silakan. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, hukuman bisa mendisiplinkan anak jika dia dari latar belakangnya. Terkadang anak itu terlambat, itu mungkin ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan dia terlambat. Jadi kalau kembali ke pembelajaran diferensial, mungkin kita bisa melihat bahwa latar belakang anak itu juga berbeda-beda. Jadi seperti seseorang yang kasus yang ada saya tangani itu, dia terlambat karena semalam begadang dan dia berjualan. Jadi akhirnya pagi dia bangunnya kesiangan. Jadi sebelum kita memberi tindakan apa yang harus kita lakukan, peringatan atau sanksi yang lain mungkin kita bisa tanya dulu latar belakang yang kenapa anak itu terlambat, dicari dulu penyebabnya. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Jawabannya Bu Titik juga sangat luar biasa. Wah, dia hari di sini nih guru-guru hebat semua ya. Pengalamannya sudah banyak, sudah luar biasa dalam hal mendisiplinkan anak. Betul Bu Titik. Wah, ini materinya sudah melompat-lompat. Sebelum saya jelaskan, ternyata ibu-ibu juga sudah mengetahui bahwa ketika ada anak yang melanggar kedisiplinan atau belum disiplin, ditanya dulu alasannya apa. Atau dalam segitiga restitusi itu istilahnya adalah validitas identitas. Ditanya dulu apa yang melatar belakangi kamu melakukan hal ini. Nah, ditanya penyebabnya dulu. Seperti kasusnya, misalnya saja siswa kita yang sering terlambat dan sering ngantuk adik kelas siapa ini? Saya jadikan sebagai contoh. Misalnya saja siapa? Siapa Bu Banja? Sandi. Oh, yang jualan. Kelas berapa itu Bu Banja? Kelas 12 IPS. Nah, misalnya saja Sandi. Karena Sandi ini berjualan, maka dia sering ngantuk di kelas atau sering terlambat? Ya terlambat, kadang juga ngantuk. Iya, terlambat kadang juga ngantuk. Iya. Nah, itu di kelasnya Bu Banja menemui ada anak yang seperti itu. Nah, tadi usul dari Bu Titi, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam upaya untuk memunculkan budaya positif, yaitu dengan cara validitas identitas terlebih dahulu, ditanya alasannya apa yang melatar belakangi kamu melakukan hal itu. Nah, setelah ditanya, setelah digali apa alasannya, apakah cukup berhenti sampai di situ saja ibu-ibu? Ada tindak lanjut. Sepertinya Bu Banja mau bercerita tentang tindak lanjut yang pernah dilakukan. Boleh ya, silakan Bu Banja. Mengenai kaitan Pakai mic aja Bu Banja biar lebih jelas. Kan suaranya Bu Banja merdu sekali. Baik, terima kasih Bu Ade atas waktu yang diberikan. Kebetulan memang mengenai hukuman dan yang bisa diberikan kepada anak, apakah ini memang sudah tepat atau belum? Memang ini ada kasus yang ada di kelas saya, ya. Terutama ini pada anak laki-laki yang memiliki kegiatan setiap malam, dia harus bekerja menjagakan nasi kucing, istilahnya seperti tongkrongan, tetapi yang berbentuk nasi kucing milik orang, karena memang dia juga orang kurang mampu, sehingga dia pulang sampai setengah 3 pagi. Setelah 3 pagi ya, saya tanya, setiap kali mesti kalau dia di kelas, dia selalu kelelahan, mungkin karena malamnya dia tidak tidur, begadang, sehingga mengakibatkan pagi harinya dia tidak fokus terhadap pelajaran. Yang ada dia hanya ngantuk dan ngantuk begitu. Jadi tidak ada keinginan untuk belajar dan lain sebagainya begitu. Memang pertama kali dia melakukan itu saya agak emosi gitu kan. Tetapi begitu saya dalami secara langsung, saya tanyakan kepada teman-temannya, kenapa kamu selalu seperti itu? Setiap kali ada pelajaran saya ngantuk dan tidak, istilahnya tidak ada niat untuk belajar. Ternyata informasi dari teman-temannya, dia dengan pembelajaran yang lain juga memiliki hal yang sama. Jadi tidak hanya di jam pagi atau siang, tapi setiap saat, terutama pagi mungkin ya. Dia mengalami kelelahan yang waktunya dia belajar sehingga dia gunakan untuk tidur gitu kan. Awalnya memang saya tanyakan, saya peringatkan, kalau bisa nanti kamu juga membagi waktu begitu. Kalaupun memang nanti kalau kamu seperti ini terus, nanti yang rugi juga kamu sendiri, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran yang kamu ikuti. Padahal segala sesuatu itu untuk di sekolah tetap membutuhkan bukti berupa bukti fisik, entah itu berupa ulangan, nilai dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak bisa mengikuti dengan baik, otomatis nilaimu nanti juga tidak bisa sesuai yang diinginkan Bapak Ibu guru, seperti itu. Akhirnya sedikit-sedikit saya terapi, tidak saya terapi, ya saya dekati lah seperti itu ya. Pertama memang saya suruh dia untuk maju di depan, di kelas, di bangku yang paling depan begitu. Biar dia istilahnya kalau melihat Bapak Ibu guru kan sedikit agak sukar karena kan terlihat secara langsung gitu kan. Sehingga meskipun sebenarnya dia lelah, akhirnya dia menahan lelahnya untuk bisa mengikuti pembelajaran begitu kan, karena terlihat paling depan. Kemudian yang selanjutnya saya suruh dia kadang saya beri perhatian khusus, yaitu
misalkan di jam-jam tertentu atau kamu pulang sekolah, kadang dia saya ajari secara sendiri. Sebenarnya kamu yang tidak bisa dalam hal apa, gitu ya. Karena memang dalam pelajaran saya ini memang dia kurang mampu dalam hitungan juga. Akhirnya saya setelah pulang dia tanya dalam hal apa, sehingga nanti saya menjelaskan materi yang dia kurang paham, sehingga nantinya sedikit demi sedikit akhirnya dia memahami materi yang saya berikan pada saat itu, begitu. Kemudian kalau memang dia terlalu sering untuk meletakkan kepalanya, berarti bertanda dia sudah mulai ngantuk, maka saya suruh untuk cuci muka saja karena saya begitu. Terus kalau sudah cuci muka, kamu harus tetap semangat, begitu. Tidak tahu kalau untuk pembelajaran yang lain ya. Jadi setiap kali dia mau meletakkan kepala, kamu cuci muka dulu, biar nanti kamu merasa segar, rambutmu diberi air seperti itu. Kamu boleh minum dan lain sebagainya. Kadang saya juga memberikan saya tadi belum sempat untuk sarapan, begitu. Akhirnya khusus untuk dia, kadang teman-temannya juga saya suruh untuk maklum, biar dia untuk makan sebentar saja seperti itu. Setelah itu nanti dia gabung lagi. Kalau sudah terisi, saya mengharapkan dia bisa untuk segar kembali seperti itu. Dan selama ini akhirnya dia bisa, yang tadinya dia kurang fokus, lemah dan sebagainya, mulai saat ini dia sudah bisa mengejar ketinggalan mengenai materi-materi yang dia belum paham. Tapi kita sebagai guru ya, sebenarnya memang kita menuntut dia untuk sesuai dengan temannya yang lain, tetapi karena dia memiliki latar belakang yang beda dengan temannya, akhirnya saya sedikit memaklumi, tetapi juga menuntut dia untuk bisa seperti temannya yang lain, cuma caranya yang berbeda, begitu. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Panca. Sangat menuntut sekali ya tadi cerita dari Ibu Panca dalam menangani kasus anak yang sering tidur di dalam kelas. Jadi Bu Panca tadi mengemukakan bahwa Bu Panca itu tidak setuju kalau anak salah langsung dihukum, dibentak-bentak tanpa ada penelusuran terlebih dahulu apa latar belakangnya dia melakukan hal itu atau apa alasannya dia melakukan tindakan tersebut. Nah, tadi setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Panca tadi menerangkan dengan sangat rinci sekali. Terima kasih Bu Panca. Bahwa Bu Panca di sini selain bertindak sebagai guru, Bu Panca juga bisa memposisikan diri sebagai teman kepada anak tersebut. Nah, jadi perubahan perilaku atau perubahan sikap yang terjadi pada diri anak tadi yang saya simak itu adalah arahan-arahan dari Bu Panca. Iya, begitu Bu Panca. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua ya Ibu-ibu, atau ada yang mau menanggapi lagi? Lanjut ya. Memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini saya beri contoh, misalnya saja dalam kelas yang kita sebagai wali kelas nih misalnya, ada anak yang pintar, berprestasi dalam nilai akademik, dalam nilai rapotnya, nilai rata-ratanya paling tinggi. Apakah Bapak Ibu guru setuju bila pemberian penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Misalnya Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada anak tersebut. Hal ini sering kita lakukan atau tidak sering Ibu-ibu? Memberikan penghargaan sering? Sering. Ada yang sering, ada yang jarang, ada yang belum pernah. Nah, macam-macam ya jawabannya ya. Nah, apakah Ibu-ibu di sini setuju bila penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oke, baik. Nah, kemudian dengan pernyataan yang ketiga, dihukum oleh penghargaan. Oh, apa ini kok dihukum oleh penghargaan? Katanya tadi penghargaan bisa meningkatkan motivasi. Ini kok malah dihukum oleh penghargaan? Apa ini maksudnya? Dihukum oleh penghargaan itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga sering memberikan penghargaan kepada anak didik saya atau murid-murid saya. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak dan di situ ada materi tentang dihukum oleh penghargaan, saya itu seperti tertampar di situ Ibu-ibu. Tertamparnya gimana? Jadi begini ceritanya. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak yang katakanlah dia paling cerdas di
kelas itu. Nah, kadang penghargaan yang kita berikan misalnya berupa peringkat 1 kemudian diumumkan atau memberikan hadiah sepatu misalnya. Nah, kadang penghargaan itu tidak tepat. Jadi teman-teman yang lain kadang itu mereka merasa iri, merasa kok Dede kok sendiri hadiah, kok dia terus sih yang dieluk-elukan. Kami kapan dipandangnya? Jadi penghargaan itu malah menimbulkan iri dan cemburu di teman-teman yang lainnya. Nah, itu salah satu penghargaan yang kurang efektif atau didukung oleh penghargaan. Kemudian yang kedua saya temukan ada anak yang berprestasi, tetapi prestasinya itu tidak datang dari dalam dirinya atau motivasinya itu tidak datang dari dalam dirinya. Jadi motivasi eksternal. Dia mau berprestasi, dia mau peringkat 1, dia mau ngelakuin apa-apa kalau dapat pujian, kalau dapat penghargaan. Kalau tidak dapat pujian, tidak dapat penghargaan, dia melopor, tidak semangat lagi. Nah, itu juga merupakan penghargaan-penghargaan yang kurang efektif. Nah, bagaimana cara mensiasati ini semua? Maka ibu-ibu itu ya harus pintar dalam mengolah situasi di kelasnya masing-masing, begitu ya ibu-ibu. Karena di kelas yang kita bimbing, tentu ibu-ibu sudah mengenal masing-masing karakter anak didiknya, karakter murid-muridnya. Nah, bila dalam sekolah itu tidak ada istilahnya lomba-lomba, kemudian tidak ada penghargaan-penghargaan, otomatis rasanya seperti memasak tapi kurang garam, begitu ya? Nah, makanya penghargaan atau lomba-lomba itu juga harus dilakukan atau penting juga dilakukan, tetapi dalam hal pemberian penghargaan ini yang menjadi PR bagi kita semua, bagaimana penghargaan itu bisa efektif dan tepat sasaran untuk murid-murid kita. Nah, seperti itu. Nah, bisa diterima ya ibu-ibu ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini ada sedikit permainan. Di sini coba ibu-ibu cari pasangan dulu. Kita akan bermain-main biar lebih rileks dari tadi kok materi terus. Yuk bermain dulu yuk, biar suasananya lebih rileks, biar ibu-ibu juga ada gerakan tubuhnya. Jadi nggak sepanang terus melihat saya yang ada di depan, nanti malah yo kok delok Bu Ari terus nih ngarep yo. Kok yo pegel rasanya wis iki lho dulu wis warna-warna, misalnya seperti itu. Yuk kita bermain. Cara bermainnya bagaimana? Saya bacakan ya ibu-ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nah, nanti gantian ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, yang harus digenggam erat, jangan sampai lepas. Nah, tugas teman yang lainnya atau tugas teman B adalah bagaimana caranya agar teman si A ini mau membuka kepalan tangan. Boleh diitik-itik, apa diintimidasi, disentak-sentak. Nah, itu monggo terserah B. Atau dibujuk, dirayu. Nah, seperti pacar yang merayu pacarnya. Nah, monggo pasangannya nggih. Nanti dirayu. Nah, coba lakukan kegiatan ini dulu, ibu-ibu. Saya beri waktu berapa detik ya? 30 detik lah untuk masing-masing. Jadi A saya beri waktu 30 detik untuk menggenggam erat. B saya beri waktu untuk meraih bagaimana caranya membuka genggaman tadi 30 detik dan nanti gantian. Seperti itu ya. Monggo bisa dipraktekkan dulu. Praktekkan dulu ibu-ibu, silakan. Iya. Silakan dipegang dulu tangannya. Wes kalau kok ibu aku.
senyum-senyum dan bisa ketawa-ketawa dari rayuan-rayuan oleh teman kita karena kita dibujuk untuk membuka. Nah, pertanyaannya begini, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Tadi yang berhasil membuka tangan temannya siapa? Ada yang berhasil nggak? Buning, ya, Buning berhasil. Bisa menceritakan Buning kenapa berhasil membuka kepalan tangan Bu Retno? Bu Retno diapakan ini oleh Buning? Penasaran kan? Diapakan ini? Kasih reward 1 juta. Sampai enggak ya? Mohon maaf, nggih. Maaf. Maaf Bu Baca. Maaf Bu Retno. Ya, tadi itu Bu Retno itu sangat bermurah hati itu untuk membuka kepalan tangannya yang isinya ada apa itu, ada diamondnya katanya. Oh, berlian. Ada berliannya, iya. Itu tidak perlu pakai paksaan Bu, dielus saja. Bukan ya. Saya rayu Bu dengan sepenuh hati. Nanti kalau mau buka, nanti saya gantian nanti saya kasih hadiah gitu Bu Ari. Tapi karena ada reward atau hadiahnya Injil, membuka. Iya, Iya, ada Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang belum berhasil untuk membuka kepala tangan temannya? Siapa yang belum berhasil? Banyak. Ada yang mau bercerita? Bu Ana. Bu Ana, ya. Bu Ana, ya. Bu Ana mau bercerita, silakan Bu Ana. Orang tak buka. Dari Mbak Siti. Wes. Ya, itu untuk permainan berserah Bu Ari. Menurut saya itu pada saat posisi saya mengepalkan tangan, ya, itu saya menjelaskan kepada yang membuka tangan saya bahwa ya, itu prinsip, itu adalah prinsip saya. Oh, berarti yang dipegang oleh Bu Ana prinsip ibu-ibu. Ya, jadi itu sudah termasuk prinsip hidup bahwasanya hidup saya itu tidak boleh diungkit oleh siapapun. Walaupun saya nanti dirayu, dikasih uang, walaupun sampai dikasih uang itu tidak ada transaksi bukan. Oke, Ya. Kalau misalkan kalau ada yang ingin memberi penjelasan kepada saya, karena itu untuk membuat prinsip saya untuk lebih baik lagi, itu saya tidak akan masih saya di dalam hati masih saya ibaratnya gimana ya, saya masih mau menerima saran dari orang yang itu asal itu bisa merubah untuk lebih baik bagi diri saya gitu. Betul. Menurut saya seperti itu berarti. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bu Ana. Jadi tadi Bu Ana memegang prinsip ya, yang dipegang sangat kuat adalah prinsipnya. Jadi ketika ada orang yang ingin membuka atau mengganggu prinsip Bu Ana, selama orang itu menurut Bu Ana tidak sesuai dengan prinsipnya, maka Bu Ana akan memegang kuat-kuat, mempertahankan, nggak mau istilahnya dirayu, dibujuk, dikasih hadiah, dia nggak mau. Tapi kalau ada orang yang istilahnya bisa berkomunikasi dengan Bu Ana, berkomunikasi dua arah, mungkin komunikasinya itu kurang sesuai dengan prinsip Bu Ana. Tetapi Bu Ana di sini menyimpulkan bahwa jika apa yang dikatakan oleh orang tersebut memiliki kebaikan, nah kebaikan bukan hanya untuk Bu Ana, mungkin saja kebaikan untuk di lingkungan sekolah kita, maka Bu Ana akan menerima usulan orang tadi, begitu ya Bu Ana ya. Nah, jadi yang dipegang oleh Bu Ana adalah prinsip. Sebenarnya ibu-ibu, siapa sih yang memegang kontrol? Siapa sih yang memegang kontrol di sini? Kita sendiri kan, diri kita sendiri kan. Nah, itu betul sekali. Yang memegang kontrol adalah diri kita. Pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Ini refleksinya ya Bapak Ibu.
pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi yang memegang kontrol itu aslinya adalah dirinya masing-masing. Nah, kalau kita hubungkan dengan disiplin budaya positif, apa yang bisa kita tarik benang merahnya atau apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari permainan kita tadi? Cara untuk mendisiplinkan yang paling efektif menurut saya adalah tumbuhnya motivasi internal dari dalam diri seseorang. Iya Pak? Iya Pak Mbak Ibu? Iya, harus bisa menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri orang tersebut. Kalau motivasi itu datangnya dari internal, maka orang itu melakukannya dengan ikhlas tanpa berat hati dan bisa dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Berbeda dengan motivasi itu, kalau motivasi itu lahirnya dari eksternal atau dari orang lain. Nah, mungkin dia bisa mengerjakan tugas karena takut nanti kalau dihukum, takut nanti kalau tidak mendapatkan nilai yang baik, takut nanti nilainya di bawah KKM. Itu berarti motivasi yang lahir dari mana ya Ibu? Eksternal, ya betul Pak. Motivasi yang datang dari eksternal. Teori kontrol itu menggambarkan realitas dan gambaran tiap orang itu berbeda, betul ya? Memahami pandangan orang lain, kita harus mau menghargai dan memahami pandangan orang lain karena semua orang itu beda-beda. Perilaku memiliki tujuan, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri. Dan kolaborasi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ana, dia akan berbicara dua arah dengan orang tersebut, memahami orang tersebut, dan apabila apa yang dikemukakan oleh orang itu kok membawa kebaikan untuk lingkungan sekolah kita, maka Bu Ana istilahnya dengan ikhlas, legowo, mau membuka kepala tangannya, begitu ya Bu Ana? Iya. Kolaborasi itu menciptakan pilihan baru Ibu. Nah, pada tahun ini kita juga dihadapkan pada Merdeka Belajar, ya. Lalu konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu apa? Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kembali lagi kata disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, jadi inilah yang harus kita bangun Ibu-ibu. Bagaimana caranya memunculkan motivasi internal dari dalam diri peserta didik. Bukan hanya dari dalam peserta didik, tetapi kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh dengan menghadirkan motivasi internal dalam keseharian kita dalam menjalani pekerjaan sebagai seorang guru. Misalnya saja Ibu-ibu ini, kita datang di sekolah, tentu motivasi yang lahir adalah motivasi intrinsik. Misalnya cuacanya sedang hujan deras, gundung gegar-gegar di langit misalnya saja. Tapi kita tetap datang ke sekolah karena terdorong oleh keinginan untuk mencerdaskan anak-anak, terdorong oleh keinginan agar kita bisa membersamai mereka, tahu tumbuh kembang mereka. Nah, itu berarti motivasi yang datang dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, seperti tadi saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fani, untuk mendisiplinkan anak kita harus membangun yang namanya keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas Bapak Ibu? Ibu-ibu, maaf. Mengapa kok harus ada keyakinan kelas? Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Fani. Jadi misalnya ada anak yang belum disiplin, tanpa anak itu harus dihukum. Anak itu akan diingatkan pada keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama-sama. Kemudian dia akan timbul introspeksi
harus saya lakukan jika saya itu tidak menepati nilai-nilai luhur dalam keyakinan kelas yang saya yakini bersama teman-teman saya. Nah, ini gambar apa ya, Ibu-ibu? Motor. Naik motor pakai apa? Pakai helm, iya. Nah, naik motor pakai helm. Kadang masih ada juga ya siswa kita yang naik motor tanpa menggunakan helm. Apakah masih ada? Masih. Pakai helm. Terus tanpa diingatkan oleh tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan memakai helm itu apa sih sebenarnya? Untuk apa? Iya, betul, untuk keselamatan, untuk melindungi diri, maaf kok diri ya saya, diri. Jadi tanpa diingatkan oleh polisi atau tanpa kita takut kalau nanti ditilang ketika keluar rumah mengendarai sepeda motor, harusnya secara otomatis kita akan menggunakan helm, begitu nggih? Karena untuk keselamatan. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa kita harus misalnya saja tidak menggunakan HP ketika pelajaran tanpa disuruh oleh Bapak Ibu guru, misalnya di kelas 12 MIPA 4 misalnya, HP-nya otomatis dikumpulkan di depan di box yang sudah dibagikan oleh sekolah. Nah, karena mereka meyakini, mempunyai nilai keyakinan bahwa di dalam kelas itu harus saling menghormati satu sama lain, menghormati guru ketika menerangkan, menghormati teman ketika temannya sedang presentasi atau mengungkapkan pendapatnya di depan. Betul sekali ya. Terus yang kedua, ini gambar apa ya? Kenapa harus memakai masker saat pandemi kemarin? Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi sama aja ya. Tujuannya adalah untuk kesehatannya. Nah, betul sekali. Betul sekali. Nah, itu tadi yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Isinya tentang curah pendapat tentang hal yang perlu disepakati di sekolah atau kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Apakah di sini sudah ada yang membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas? Apakah sudah ada? Ibu-ibu, bila belum membuat kesepakatan kelas, apa yang harus dilakukan? Yaitu satu, kenapa kok ada kesepakatan kelas? Ya, biar nanti disiplin budaya positif di sekolah kita bisa terwujud dengan baik, tanpa ada paksaan, tanpa ada kekangan, karena kita sudah mempercayai bahwa ada keyakinan di kelas kita yang sudah kita bangun bersama. Satu adalah buka ruang diskusi, libatkan warga kelas untuk mengutarakan apa saja yang akan dijadikan peraturan kelas. Kemudian, catat usulan murid, sebisa mungkin ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Hilangkan kata tidak. Ini bisa diganti dengan kata apa, Ibu? Coba siapa yang bisa? Lebih baik. Bu Ani, silakan bisa mengutarakan pendapatnya. Pakai mic Bu Ani, biar terdengar Bu Ani. Kata tidak, kadang itu untuk anak itu juga, kalau kita bilangnya jangan gitu ya, ada yang bilang kita itu diganti dengan lebih baik, misalnya jangan pakai apa gitu, lebih baik memakai apa gitu, atau lainnya jangan terlambat lagi, akan lebih baik kalau kamu itu nanti datangnya itu 5 menit sebelum itu akan lebih terkesan buat anak. Jadi seolah-olah anak itu tidak disalahkan atau tidak dikungkung seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ani, bagus sekali jawabannya Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Nah, kata tidak mengganggu teman yang sedang belajar, tidak mengganggu. Tadi Bu Ani diganti dengan kata lebih baik ya Bu Ani ya, lebih baik, bagus. Kemudian tidak mengganggu teman saat belajar. Nilai apa sih yang ingin dimunculkan? Nilai apa, Ibu-ibu? Nilai apa? Iya, betul Bu Erna, saling menghormati. Berarti saling menghormati, kata saling menghormati misalnya dimasukkan dalam keyakinan kelas bagaimana? Biar ada nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Saling menghormati semua warga kelas begitu.
Terima kasih. Berarti di sini ibu-ibu sudah paham ya, sudah paham semua tanpa harus saya lanjutkan sampai terakhir. Cocok ini. Peserta diseminasinya adalah orang-orang hebat semua, cocok sekali hari ini. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini saya kenapa ada materi 5 kebutuhan dasar manusia? Tadi yang Ibu Panca jelaskan, ada anak yang ngantuk di dalam kelasnya. Ternyata dilatar belakangi karena dia jualan. Nah itu berarti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, betul ya, dipenuhi. Dan kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yaitu pertama, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga kebebasan. Nah, bertahan hidup kaitannya dengan fisik. Misalnya saja, nanti kalau saya tidak jualan, saya tidak dapat uang. Kalau saya tidak dapat uang, saya tidak bisa makan. Berarti kaitannya dengan fisik ya. Memperoleh makan, minum, kemudian tempat tinggal. Seperti itu ya. Penjelasan lebih lanjut bisa disimak dalam video ini. Suaranya sudah terdengar jelas. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini yaitu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita berada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka
mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disukai. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Begitu tadi Bapak Ibu Guru paparan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar kita harus memahami bagaimana karakter tiap anak didik kita tentunya dengan cara melakukan diagnostik awal. Ibu-ibu hebat di sini pasti sudah melakukan diagnostik awal terhadap anak didiknya, ya. Nah, apabila ada anak yang melanggar aturan atau tidak disiplin, dikatakan seperti itu, atau anak yang belum memunculkan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi, seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Contoh yang dikemukakan Bu Panca tadi, Bu Panca memposisikan diri sebagai teman. Nah, tadi ini sudah saya tanyakan ya, apa yang harus dilakukan. Mbak Cindy bisa maju, bisa memberikan contoh kepada Ibu. Misalnya saja ya,
Mbak Cindy, saya di sini ingin bertindak sebagai penghukum. Hari ini Mbak Cindy misalnya saja memakai tidak datang di sekolah tepat waktu. Nah, apa yang saya lakukan jika sebagai penghukum misalnya saja? Cindy, jam berapa ini belum datang? Jam berapa ini? Jam 7 lebih, Bu. Sudah datang terlambat, menjawab pula. Kamu tahu di sekolah ini datangnya jam berapa? Kamu tahu nggak? Tahu. Nah, jadi seorang penghukum itu tidak menanyakan dulu apa alasannya, langsung dia menghardik, membentak-bentak, menjas. Jadi penghukum itu ya inilah yang benar, yang saya aja yang benar, kamu itu nggak benar gitu. Dia memastikan diri sebagai maha benar. Gitu, ya. Misalnya saja, Cindy, hari ini kamu nggak bawa buku ya? Nah, bagaimana bisa tugasnya itu ada di buku kamu tidak membawanya? Maaf, Bu, lupa. Lupa. Hidung kalau tidak nempel juga lupa nggak dibawa ya. Bisa menyakiti perasaan ya ibu-ibu ya. Yang saya contohkan tadi bisa menyakiti perasaan ya. Nah, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, hidung kalau nggak nempel nanti bisa lupa, nggak dibawa, buku aja lupa, gimana? Nah, itu berarti menyakiti ya kata-katanya ya. Terus hasilnya apa? Memberontak. Bisa menjadi anak yang pemberontak. Coba di sini. Kalau Bu Ari marah-marah tadi, apa yang kamu rasakan sih? Sangat sakit hati, jelas. Sakit hati. Kamu dendam ya sama Bu Ari ya, misalnya saya? Iya. Iya, dia nanti bisa dendam pada saya, ibu-ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Misalnya hari ini apa ya sih pelanggaran apa? Misalnya kamu pilih apa? Misalnya saya lupa membawa pin. Nah, misalnya Cindy nggak pakai pin nih, nggak pakai atribut sekolah dengan lengkap misalnya aja. Membuat merasa bersalah. Aduh Cindy, kamu itu kok nggak pakai pin sih nak? Ibu ini loh sebagai wali kelasmu malu. Gimana nanti ibu kalau ditegur oleh tim kesiswaan, kalau ibu ditegur oleh tim STKKS, kamu nggak kasihan sama ibu nak? Nah, jadi membuat orang merasa bersalah dengan kata-kata seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan atau berbohong. Dia nggak bisa jujur karena sudah disudutkan. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses sebagai teman tadi sudah dicontohkan Bu Banca. Di sini saya tidak usah mencontohkan lagi ya. Sebagai teman itu guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kesadarannya itu datang dari guru, bukan datang dari anak didik sendiri atau murid. Jadi murid itu tergantung pada gurunya karena solusi-solusi yang dihadirkan adalah solusi-solusi dari guru. Pemantau di sini dia sebagai menghitung dan mengukur. Nah, coba misalnya saja tadi Cindy ya. Maka kata-kata yang saya lontarkan ke Cindy atau yang saya sampaikan di sini. Cindy, kamu hari ini kok tidak memakai pin? Kamu tahu apa aturan di sekolah kita nak? Tahu Bu. Kemudian lagi, apa konsekuensinya Cindy jika hari ini kamu lupa tidak memakai pin padahal itu sudah menjadi kesepakatan bersama? Akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, contoh-contoh kata-katanya adalah seperti itu. Jadi pemantau itu menghitung dan mengukur apa yang terjadi sekarang, kemudian apa yang telah kamu lakukan benar atau enggak. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah menyesuaikan dengan diawasi. Jadi motivasi yang datang itu malah motivasi dari luar. Nah, begitu ya. Yang ideal, guru itu harus memposisikan diri pada posisi kontrol seorang manajer. Mungkin nanti Bu Ning selaku guru BK bisa bercerita secara lebih detail ya. Sebagai manajer, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu, distabilkan dulu emosinya, Nah, distabilkan dulu emosinya, ditanya dulu, nah hari ini kamu kok lupa mengerjakan tugas atau mengerjakan PR. Nah, hari ini kamu kok datang terlambat, kenapa? Apa alasan datang terlambat? Distabilkan dulu. Stabilkan dulu. Setelah itu validasi apa alasannya, apa latar belakangnya dia melakukan hal itu.
Nah, itu tahapan-tahapan restitusinya. Bagaimana langkah-langkahnya untuk mendisiplinkan tadi? Ada tahapan-tahapan restitusinya. Kemudian yang tahap terakhir adalah mencari tahu. Nah, mencari tahu apa kira-kira tindakan yang belum disepakati, apa seharusnya yang harus dilakukan. Dengan bertindak sebagai manajer, maka anak akan kuat karakter dan wataknya. Jadi dia berusaha untuk memunculkan solusi-solusi kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi watak dan karakternya di sini semakin kuat. Maka posisi kontrol yang ideal dilakukan di sekolah itu sebagai apa tadi, Ibu-ibu? Manajer, ya, sebagai manajer. Tadi saya menyampaikan restitusi, ya, Cindy terima kasih, boleh kembali ke tempat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Banyak sekali ya kasus-kasus di sekolah kita ya Ibu. Misalnya ada anak yang merokok atau ada anak yang tidak jujur dalam mengelola keuangan kelas. Nah, banyak sekali. Nah, itu kan mengakibatkan dia tidak bisa diterima dalam kelompoknya. Nah, tujuan restitusi itu adalah agar anak itu tumbuh kesadaran dari dalam dirinya bahwa perbuatannya itu salah, dia menyadari, kemudian dia mau untuk memperbaiki kesalahan yang muncul dari dalam dirinya sendiri, kemauan itu, dan dia bisa kembali ke kelompoknya lagi. Misalnya ada yang tidak jujur dalam mengelola keuangan kelas, maka dia akan mencari solusi, didampingi oleh ibu wali kelasnya atau ibu gurunya misalnya, mencari solusi bagaimana yang terbaik agar dia bisa diterima kembali oleh teman-temannya, begitu ya. Jadi tanpa ada paksaan, betul. Nah, tahap-tahapnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Budaya positif itu bisa terwujud asalkan kita konsekuen menjalankannya, kemudian bisa menjadi sosok teladan bagi murid-murid kita, dan tentunya ada kolaborasi bersama. Karena budaya positif ini tidak bisa terwujud tanpa adanya kolaborasi dari Bapak Ibu semua, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi contohnya membuat keyakinan kelas, dokumentasi yang sudah saya buat dalam bentuk video. Jadi anak mengusulkan dulu, menulis, bisa ditulis di kertas warna-warni. Setelah diusulkan dan disetujui oleh semua warga kelas, kemudian anak-anak menempelkannya pada kertas yang lebih besar biar mudah diingat, mudah untuk dibaca kembali. Nah, ini malah action nih dibuat video. Nah, keyakinan kelas yang dituju di sini ada disiplin, saling menghormati, sopan santun. Nah, ini buatan dari anak-anak semuanya. Kemudian dokumentasi yang pernah saya lakukan, apa saja, banyak ini Bapak Ibu Guru. Saya beri contoh beberapa nih. Ternyata di sekolah kita itu sudah bagus sekali loh dalam pembudayaan budaya positif. Contohnya ini sholat zuhur berjamaah. Terus ada juga ini 5S ya, ini contoh 5S, penjelasan 5S. Kok nggak ada sinyal ya di sini ya? Pembiasaan 5S. Ini contoh pembiasaan budaya 5S di sekolah kita Bapak Ibu. Tanpa adanya kolaborasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Setiap pagi kita akan menyambut kedatangan anak-anak kita yang sudah datang di sekolah. Nah, ini mereka akan sopan santun pada gurunya. Kemudian ini contohnya juga, kok nggak ada suaranya ya? Sifat yang jujur ya. Di sini tidak ada yang menunggui,
menyusun puzzle pada materi teks pidato. Hasilnya anak-anak kemarin senang sekali ya ibu-ibu, saya ajak bermain, mereka lebih senang, lebih antusias. Game mengurutkan gambar bersama adat Jawa. Ini juga bisa memunculkan kreativitas kepada anak-anak dalam membuat video. Tidak usah saya tampilkan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya temukan sering sekali. Kenapa sih di kelas kita itu ada anak-anak yang sering bercermin atau mengaca pada saat jam pelajaran? Ya, Ibu juga menemukan. Nah, kemudian saya punya inisiatif untuk menaruh kaca itu di luar agar anak-anak sebelum masuk kelas itu bisa berkaca dulu, bercermin dulu. Aku iki ganteng, aku iki wis ayu, napa dereng. Jadi di kelas tidak sibuk dengan bercermin karena mereka sudah bercermin terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Ini tanpa ada kolaborasi juga tidak akan berjalan. Kalau wali kelasnya gurunya tidak mengingatkan juga akan berjalan. Nah, ini lupa memakai ikat pinggang. Dia akan memakai ikat pinggang dulu di luar. Nah, ini sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Harapannya seperti ini, harapannya semua siswa. Ini saya juga punya program KBJ, Kamis Berbahasa Jawa. Tadi adalah contoh-contoh tentang penerapan disiplin positif dan budaya positif yang saya lakukan di sekolah ibu-ibu. Nah, kemudian contoh restitusinya, saya juga melakukan restitusi kemarin. Saya pinjam ruangan di salah satu ruang di sekolah SMA Negeri 1 Lasem ini untuk merestitusi anak-anak yang menggunakan lipstik di sekolah. Saya ajak restitusi, ini praktek restitusinya. Terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu semuanya. Materi tentang diseminasi budaya positif dari saya sudah cukup. Apakah ada ibu-ibu yang mau memberikan masukan, saran, atau barangkali refleksi dari kegiatan kita pada hari ini? Monggo dipersilakan. Ada yang memberikan refleksi hari ini tentang kegiatan kita? Ibu Erna, silakan. Terima kasih Bu Ari. Materi ini sebenarnya materi yang sangat menarik ini karena terus terang bagi saya pribadi ini bukan cuma sekedar tersentil tapi tertampar karena terus terang saya merasa setelah mempelajari materi ini di posisi kontrol itu saya banyak berposisi sebagai penghukum. Jangankan kok sebagai manajer, sebagai teman atau sebagai pembuat rasa bersalah saya nggak bisa gitu. Ego saya sebagai guru itu lebih banyak membuat saya memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi terima kasih atas pencerahannya. Mungkin nanti ke depan saya akan banyak mengevaluasi diri tentang bagaimana saya menyikapi perilaku negatif dari anak-anak. Tujuannya bukan untuk melampiaskan kemarahan saya, melainkan dalam rangka perbaikan karakter anak-anak yang itu tumbuh karena motivasi dari dalam anak sendiri. Nah, terima kasih Bu Ari, ini sangat mencerahkan. Terima kasih Bu Erna atas refleksinya, refleksi yang luar biasa ya. Ibu-ibu, apakah ada masukan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup hari ini ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya atau mungkin perilaku saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Saya mohon maaf dan sekali lagi saya berterima kasih karena panjenengan semua sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif dan nilai-nilai
nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan bersama-sama di SMA Negeri 1 Lasem. Semoga acara ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kedepannya demi kebaikan sekolah di SMA Negeri 1 Lasem. Terima kasih Ibu-Ibu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.